warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil proyek pembelajaran tematik tema daerah tempat tinggalku kelas 4 semester 2. Kami beranggotakan Aisyah Fahminafianti, Dian Restu Hidayat, Desvita Eka Maharani, Herdia Vita Andrea, Devanendra Ayuni Tias, Ismi Rismawati, Miftah Eka Rahmawati, Indriani, dan Afifah Irhab Alifah. Dalam hasil PPT, laporan ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, yang ketiga, pelaksanaan dan pembahasan, yang keempat, penutup, yang kelima, daftar pustaka, dan yang terakhir, lampiran. Ya, pertama ada latar belakang. Dalam materi pembelajaran ini dapat dikaitkan dengan apa yang ada di lingkungan daerah tempat tinggal, di mana seringkali diremehkan banyak orang. Padahal dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik ke depannya, terutama yang memerlukan suatu keahlian di mana tidak semua orang bisa dengan mudah atau dengan cepat melakukannya. Kegiatan yang memerlukan skill salah satunya adalah pembuatan gerabah, di mana memerlukan suatu skill berupa kesabaran, konsistensi, dan kreativitas, di mana hal tersebut tidak dapat dikuasai secara instan. Saat ini, generasi kita terlalu fokus pada perkembangan teknologi yang semakin canggih dan justru dipermainkan oleh teknologi. Padahal skill tradisional juga perlu dikembangkan agar tidak punah. Nah, gerabah tersebut apabila dikelola dengan baik dapat menjadi ciri khas bagi suatu daerah, bahkan negara Indonesia, terutama di mata dunia. Sehingga kepedulian generasi saat ini sangat diperlukan guna mengembangkan sektor ekonomi dan budaya di Indonesia. Nah, pada rumusan masalah kali ini terdapat 4, yaitu yang pertama adalah bagaimana eksistensi gerabah tradisional di era modern saat ini. Kemudian bagaimana pengenalan kerajinan gerabah tradisional kepada para peserta didik. Selanjutnya bagaimana agar peserta didik dapat memahami proses pembuatan kerajinan gerabah tradisional. Dan yang terakhir, bagaimana upaya pengembangan kerajinan gerabah tradisional. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana eksistensi kerajinan gerabah tradisional di era modern. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengenalan kerajinan gerabah tradisional kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peserta didik memahami proses pembuatan kerajinan gerabah tradisional. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana upaya pengembangan kerajinan gerabah tradisional. Untuk manfaatnya itu sendiri ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui eksistensi kerajinan gerabah tradisional pada era saat ini. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal kerajinan gerabah tradisional secara luas. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dan memahami proses pembuatan kerajinan gerabah tradisional. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat gerabah yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kerajinan gerabah tradisional. Yang selanjutnya ada kajian teori. Pembelajaran berbasis proyek. Pengertian pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan bentuk hasil belajar. Karakteristik project-based learning adalah centrality, driving question, constructive investigation, autonomy, dan realisme. Pembelajaran berbasis proyek itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek,
2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 3. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil jadi nyata. 4. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. 5. Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Langkah-langkah pembuatan proyek based learning, yaitu pertama, merencanakan proyek atau design a plan for the project. Yang kedua, menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Yang ketiga, mengawasi jalannya proyek atau monitor the student and the progress on the project. Dihasilkan atau assess the outcome. Yang terakhir, evaluasi atau evaluate the experience. Selanjutnya adalah kerajinan. Kerajinan merupakan hasil dari proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan tersendiri. Menurut Kurniawan, berpendapat bahwa kerajinan adalah perusahaan kecil yang membuat barang-barang sederhana yang mengandung unsur seni. Sedangkan menurut Kusnadi yang dikutip Ridho, berpendapat bahwa Kunstwerk dalam bahasa Belanda dapat diterjemahkan atau diartikan seni atau kun yang dilahirkan oleh sifat rajin dalam makna rajin yang sesuai dengan seni kerajinan yang berarti rapi, terampil berdasarkan pengalaman kerja yang menghasilkan keahlian atau kemahiran dalam profesi tertentu. Selanjutnya, gerabah. Gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk, kemudian dibakar, kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Menurut Murniati 2010 halaman 5 berpendapat bahwa gerabah adalah peralatan yang terbuat dari tanah liat yang dibakar, contohnya kendi, belanga atau alat-alat untuk masak dan lain-lain. Sedangkan menurut Surjana tahun 2013 halaman 126 menyatakan bahwa gerabah merupakan hasil budaya materi manusia yang ditemukan hampir di seluruh negara. Gerabah adalah tembikar dalam kajian arkeologi memiliki peran yang cukup penting. Selain dapat mengungkap unsur materi seperti bentuk, teknologi, seni, material penyusun, juga segala yang dapat teramati dari gerabah dapat menggambarkan ide, kehidupan sosial, maupun komunikasi dengan kehidupan lain. Lanjut, peran gerabah dalam kehidupan manusia. Gerabah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia selain dijadikan sebagai alat memasak. Gerabah juga sering digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti beulangong atau belanga, kanot atau periuk nasi yang terbuat dari tanah liat, sering digunakan sebagai alat untuk kebutuhan lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh Yulhanis tahun 2014 halaman 58, beliau berpendapat bahwa beulangong atau belanga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengobatan, kenduri maulid, menyambut bulan Ramadan, kenduri sunat Rasul, dan adat perkawinan dalam masyarakat Aceh. Selanjutnya, yang ketiga ada pelaksanaan dan pembahasan. Untuk yang selanjutnya yaitu fase pertama, getting started, dengan pengelolaan waktu 1 minggu untuk menggali pengetahuan dan pengalaman siswa tentang kerajinan gerabah tradisional. Untuk yang pertama ada kompetensi dasar di seni budaya. KD 3.1 mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi, KD 4.1 menggambar dan membentuk 3 dimensi. Untuk mata pelajaran IPS yaitu 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk mata pelajaran PPKN di 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada indikator. Untuk di SPDP yaitu 3.1.1 menyebutkan contoh gambar dan bentuk 3 dimensi. Untuk
Indikator 4.1.1 menggambar bentuk 3 dimensi berupa hasil gerabah dengan tepat. Untuk indikator 4.1.2 yaitu membuat karya 3 dimensi berupa gerabah. Untuk mata pelajaran IPS, di indikator 3.3.1 menyebutkan keanekaragaman kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di sekitar tempat. Untuk mata pelajaran PPKN di 3.3.1 yaitu menyebutkan keberagaman karakteristik individu di sekitar dan manfaat yang dirasakan. Next. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui contoh dan bentuk 3 dimensi dengan benar dan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menggambar bentuk 3 dimensi berupa gerabah yang sesuai. Untuk yang selanjutnya, peserta didik dapat membuat karya 3 dimensi berupa gerabah dengan percaya diri. Untuk yang selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan keanekaragaman kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan tepat. Lalu, peserta didik dapat menyebutkan keberagaman karakteristik individu di sekitar dan manfaat yang dirasakan dengan tepat dan penuh percaya diri. Untuk yang selanjutnya yaitu guru dan peserta didik saling berbagi informasi tentang produk dan kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal yang peserta didik diketahui sebelumnya. Hal ini berfungsi agar siswa dapat menghubungkan pengalaman dan pengetahuannya sehingga dapat menerima pengetahuan baru yang akan didapatkan. Untuk peran orang tua sebagai narasumber yang akan diwawancarai untuk membantu peserta didik mendapatkan informasi. Selain itu, orang tua juga berperan dalam membantu peserta didik untuk menghubungkan dengan narasumber yang akan diwawancarai, misalnya dengan mengantarkannya kepada tempat pembuatan gerabah guna mewawancarai pengrajin gerabah secara langsung. Next. Yang selanjutnya fase kedua, project in progress. Dengan pengelolaan waktu 1 minggu yang berisi praktik terjun langsung ke lapangan. Peserta didik secara mandiri atau dibimbing oleh orang tua pergi ke tempat yang memiliki contoh kerajinan gerabah tradisional, sehingga peserta didik dapat bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Setelah mendatangi kerajinan gerabah tradisional yang ada, peserta didik lalu mengidentifikasi pemanfaatan kerajinan gerabah tersebut. Peserta didik melakukan kegiatan membuat kerajinan berupa gerabah dengan diajar dan didampingi oleh pengrajin tempat yang didatangi tersebut. Selanjutnya, fase ketiga, concluding a project. Dengan pengelolaan waktu 1 minggu yang berisi praktik terjun langsung ke lapangan, siswa secara mandiri atau dibimbing oleh orang tua pergi ke tempat yang memiliki contoh kerajinan gerabah tradisional, sehingga siswa dapat bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Setelah mendatangi kerajinan gerabah tradisional yang ada, siswa lalu mengidentifikasi kemanfaatan kerajinan gerabah tersebut. Pada fase kedua ini, siswa dapat mengabadikan hasil pengumpulan data dan informasi berupa rekaman, foto-foto, atau berupa video. Siswa dapat membuat catatan berupa hal yang diamati berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Guru dapat menilai dan mengukur kemampuan siswa berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Data yang telah dikumpulkan dapat diperkuat dengan berbagai sumber lain yang dapat digunakan seperti buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Guru dapat memfasilitasi siswa untuk memamerkan hasil kerajinannya dan menyuruh siswa mempresentasikan dan membagikan pengamatannya tersebut. Untuk penilaiannya, menggunakan unjuk kerja membuat kerajinan gerabah. Kriterianya yaitu teknik membuat bentuk, teknik mengelola konsistensi, teknik memberi gambar atau menghias, dan kreativitas. Empat, penutup.
Kesimpulan, guna memahamkan peserta didik terkait dengan materi daerah, tempat tinggal, serta aktivitas yang terjadi, guru dapat menggunakan model pembelajaran PJBL (Project Based Learning). Ketika peserta didik melakukan kegiatan observasi maupun wawancara, di samping itu juga mereka mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan aktivitas apa saja yang belum diketahui di daerah tempat tinggal. Setelah mengetahui dan memahami mengenai perlunya bangga terhadap potensi daerah tempat tinggal, peserta didik dapat lebih peduli dan ikut berupaya dalam pengembangan dan pengenalan ke lingkungan luar. Dengan kegiatan yang telah dilakukan tersebut, peserta didik dapat mengonstruksi dan menyalurkan pengetahuan yang telah didapatkan tersebut dengan membuat karya dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan selama proyek berlangsung. Saran, materi mengenai daerah tempat tinggalku dapat dan cocok menggunakan model pembelajaran PJBL (Project Based Learning) karena peserta didik dapat langsung melakukan kegiatan praktik yang bisa lebih memahami apa yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya. Pendampingan dan bimbingan orang tua sangat penting dalam melakukan proyek ini guna membantu dalam menghubungkan dengan pelaku kegiatan serta mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan terjadi kerusuhan yang justru mengganggu pekerja yang melakukan kegiatan. Berikut adalah lampiran dari hasil observasi kelompok kami di Perajin Gerabah. Foto pertama adalah pembentukan awal gerabah. Yang kedua adalah bentuk gerabah mulai terlihat. Gerabah yang telah terbentuk. Ini adalah kreativitas bentuk lain dari gerabah. Proses pembuatan oleh kelompok. Berikut adalah bentuk gerabah sebelum diwarnai. Gerabah bentuk lain yang belum diwarnai. Pemberian warna dan menggambar pada dan motif atau gambar pada gerabah. Sama seperti foto sebelumnya, berikut adalah pemberian warna dan motif atau gambar pada gerabah. Hasil gerabah yang sudah jadi. Berikut adalah hasil gerabah yang sudah dikemas. Dokumentasi kelompok dengan pemilik kerajinan gerabah. Berikut adalah video kelompok saat melakukan praktik pembuatan gerabah yang didampingi juga oleh pemilik kerajinan gerabah. Kelompok kami melakukan observasi ke perajin gerabah yang ada di Kasongan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa kami memilih Kasongan? Karena di sana terdapat banyak perajin gerabah yang mana mereka memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya sesuai dengan tema yang diambil oleh kelompok kami, yaitu daerah sekitar tempat tinggalku. Jadi pada awal mulanya penduduk Kasongan memanfaatkan tanah liat yang sangat melimpah di sekitar mereka. Dan pada awalnya mereka hanya membuat kerajinan gerabah seperti cobek dan pot bunga saja atau vas bunga. Namun seiring berjalannya waktu, mereka lebih berinovasi, yaitu dengan membuat berbagai macam produk gerabah. Akan tetapi
akan tetapi tanah liat yang tersedia di kasongan itu hanya bisa digunakan untuk membuat produk rumah tangga seperti cobek. Nah, pada akhirnya penduduk melakukan pembelian bahan untuk kerajinan di luar kasongan. Tetapi sampai saat ini mereka juga masih memanfaatkan tanah liat di sawah sekitar tempat tinggal mereka untuk membuat produk seperti cobek dan vas bunga.